Selamat pagi para peserta gerakan 10.000 polybag. Telah kita ketahui bersama bahwa gerakan G10P ini merupakan gerakan menanam bersama, yaitu menanam sayur. Nah, ada kalanya para peserta kita nanti banyak yang masih awam bagaimana cara menanam sayur yang baik dan benar. Untuk itu kita akan membuat tutorial cara menanam sayur yang baik dan benar, dan tentunya sayur tanaman kita adalah sayur kangkung. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat bersama. Kami dari gerakan menanam 10.000 polybag ini, kami kan berencana akan menanam, untuk tahap pertama ini menanam kangkung, Pak. Yeah. Nah, karena jenengan kan yang lebih expert di bidang ini. Nah, monggo dijelaskan apa aja yang kita butuhkan untuk mempersiapkan. Jadi yang sudah, dan ini adalah kompos sapi yang kandungannya lengkap, ada kotoran sapi, kotoran ayam pedaging, ada arang sekem, ada dolomit, ada garam grosok, dan juga unik bekas sama dimik dengan remen. Jadi kalau kita nanam di lahan sih nggak usah pakai tanah, tapi kalau nanam di polybag ya baiknya pakai tanah, karena tanaman juga butuh unsur-unsur yang mineral yang ada di dalam tanah. Berarti bawahnya tanah dulu gitu? Nah, ini atau nanti dicampur? kita campur aja. Oh, jadi oke. misalkan tergantung, kalau di sini tanahnya 2, komposnya 1 apa, atau 1-1. Tapi kalau 1-1 saya pikir terlalu boros. Ini perbandingannya tadi? Komposnya satu, Komposnya misalkan 1 timba ini ya. Ya. Nanti kita aduk bersama tanah 2 timba atau 1 timba setengah. Jadi satu bagian kompos Ya. dicampur dengan Dengan tanah tanah 2 bagian atau 1,5 bagian. ya. Tanahnya jenisnya tertentu atau Nah, bebas? kalau tanah taman Tanah-tanah. atau kalau misalkan tanah di Terawas ini kan memang subur, tanah seperti itu kita ayak lah biar batunya nggak ada batu. Kalau tanah pasir, Pak? Kalau tanah pasir ya bagus, cuman harus baiknya ada tanah juga pasir nggak apa-apa. Ya, jadi tidak pasir semua ya, tapi Tidak pasir bisa. semua, karena tanaman juga butuh yang namanya pasir, dan ini kan juga campur, juga tanah juga sama ada pasir. Kita coba ini 1:1 ya. jadi bisa 1:1, Ya. bisa 2:1 ya Pak? Ya bisa 2:1. Oh, Pak Ambon, Ya. kalau teman-teman ini kan di seluruh Nusantara. Ya. Nah, kan tidak selalu ada ini kompos Westa ini. Ya. Kalau misalnya menemukan kompos di daerah-daerah mereka nggak masalah ya Pak ya? Kompos yang dibikin di daerah mereka. Iya. Ya enggak apa-apa. Jadi pokoknya yang terpenting dalam tanaman itu adalah kotoran sapi misalkan, baiknya dikompos, karena sapi kan makan rumput. Kalau sapinya beran itu kan masih ada idrang-idrang atau ini rumput, sehingga ketika ini dibuat nanam kan banyak rumput. Tapi kalau sudah dikompos kan terfermentasi panas, akhirnya mati. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikompos hasil tanamannya itu maksimal, karena kita ngomposnya ini dengan paduan beberapa unsur sehingga menjadi kompos yang lengkap. Kotoran apapun, kotoran ayam, kotoran bebek, mau kotoran sapi, baiknya dikompos. Terserah nanti pakai nutrisi apa untuk mempercepat proses pengomposan, itu terserah. Kalau kita kebetulan pakainya remen. Misalnya kita punya pupuk cair yang lain juga Ya boleh? enggak apa-apa. Apa-apa. Yang terpenting pokoknya dikompos. Itu aja. Ini udah mulai Pak ya? Ya, Ini 1:1. ini yang 1:1. Dari tadi tanah yang 1:1, kemudian 1:1,5 dan 1:2, yang paling bagus hasilnya yang mana Pak untuk tanaman Yang kangkung? 1:1
1,5. 1:1,5 Iya. untuk daerah Karena sini. tanah di sini ini kan tanahnya itu Tanahnya kenapa Pak? mawur. Mawur Mawur itu itu kalau di daerah bawah itu kan tanahnya agak Padat. padat. Jadi kalau di bawah itu kalau saya sarankan campurannya daerah Mojosari itu campurannya setengah tanah setengah satu ini kompos satu timba, tanahnya setengah. Karena itu tadi kalau di Trawas ini tanahnya memang Berarti kalau semakin padat tanahnya itu tanahnya lebih sedikit Ya. perbandingannya dibanding komposnya ya. Jadi komposnya harus lebih banyak gitu. Terus untuk ini Pak, ngisi dengan ukuran polybag segini, ngisi ininya berapa? ya, ini kalau segini tidak apa-apa. Oh, berapa? Oh, perbandingannya berapa isinya? Langsung. Oh, oke. Maksud saya ngisi ininya. loh. Isinya penuhnya, oh ya terserah lah. Oh, terserah. Ya. Enggak paling bagus maksud Ya saya. ini nanti ini kan Berarti misalkan disisihkan 5 ini cm nanti gitu ya? ditanam, ini disiram kan 16. Nah, paling segini dah kalau ngisi itu. Berarti agak ke atas Nah, karena pada saat kalau nanti ini disiram ini air akan segini, turun ya. nanti kalau kena air biasanya nutup gini. Oh. Kalau gini kan sudah pas, jadi kita tanam nanti kena siram ini turunnya paling Akan sekian. menyusut tanahnya. Oke. Setelah ini tanahnya disiapkan ini bisa langsung ditanami atau harus disemprot air dulu atau bagaimana? Ya kita kasih air dulu, nanti baru ditanam. Oke. Ada cara enggak Pak? Misalnya beberapa hari baru kita taruh bibit atau bisa langsung Kalau bibit bibit misalkan kangkung? Benih ini kangkung. kangkung langsung aja kita taruh ini, kita tutupi lagi ini ya. Nah, gini aja sudah disiram enggak apa-apa. Kalau misalkan sawi kan harus ditebar dulu, disemai dulu baru ditancapkan. Kayak misalkan mau bawang bre kan langsung ditancapkan. Kalau misalkan bayam jabut sama kangkung di pinggir gini aja. Nah, dengan ukuran Nah, segini dengan- biji kangkungnya berapa Pak? Nah, itu relatif. Kalau mau hasilnya bagus ya agak jarang. Kalau terlalu rapat ya hasilnya enggak. 4 biji cukup. Kalau kangkung mau lebih Pak, kalau kangkung ini bisa 20 biji ke atas ini. Oh. Karena nggak mungkin kan kalau kita kan gini ya kan ditaruh satu-satu gini nggak masalah. Nah gini Di pinggir-pinggir berarti Pak ya? menyeluruh kan kalau kangkung. Ditaruh di kedalaman berapa Pak atau cuma di Nah, atasnya aja? ditaruh saja, nanti setelah ditaruh dikasih ini lagi. Dikasih tanah Nah, lagi. dikasih tanah yang sudah tercampur itu supaya nanti ketika disiram ini enggak keluar. Nah, ini terus disiram sudah. Tunggu 5 hari sudah tunggu. Oh, cepet ya Pak ya? Kangkungnya mungkin kalau bisa dikum di air Direndam. Kalau Direndam mau berapa hari? ya kira-kira semalam lah biar pecah. Jadi sebelum ditanam, kangkung direndam semalam dulu, Semalam baru ditanam. ditus baru ditanam. Karena direndam itu kan sudah pecah. Kalau sudah pecah mempercepat proses Tumbuhnya di tunas. dalam. Pada saat kita merendam airnya perlu campuran tertentu atau cukup air biasa? Air biasa. Air biasa aja. Lalu setelah diberi tanah tadi di atasnya Pak, Ya. itu kita semprot pakai air itu sebanyak apa air yang untuk awal-awal? Ya yang penting tanaman ini kelihatan lembab aja, tidak terlalu basah. Nanti kalau terlalu basah maka akan busuk. Bibit. Nih, Itu harus disiram setiap hari atau bagaimana? kalau di sini misalkan kalau di Surabaya panas bisa setiap hari, nggak apa-apa. Sebelum tumbuh ya? Ya. Oke, kalau sudah tumbuh Kalau tetap sudah setiap hari. tumbuh besar ya tetap kita lihat kondisi. Karena tadi di dalam kompos ini sudah ada arang sekamnya.
Nah, arang sekam sendiri adalah untuk mengurangi penguapan air di dalam tanaman. Jadi misalkan teman-teman tidak mendapatkan akses untuk membeli kompos dari Wehasta, berarti kita misalnya dapat kompos lain, Ya. tetap harus ditambah arang sekam mungkin ya, Iya. Pak ya. Nah, kalau bisa itu harus tanpa arang sekam. Arang sekamnya berapa perbandingannya, Pak? Dengan Arang tanah dan sekamnya komposnya. itu misalkan ini 1 timba kompos, itu kasih aja segini. Sudah cukup. Jadi kalau 1 timba kompos, Ya, dikasih aja segini. arang sekam segitu. Oh iya. Itu kan relatif mengikuti banyak. Tapi dicampur ya, berarti arang sekamnya dicampur ya, bukan ditaruh dicampur, atas-atasnya bukan, gitu ya. dicampur. Terima kasih Pak Ambon. Mungkin dari Mas Rino. Sebaiknya gini Pak, cara menyiram tanaman itu kondisinya pas pagi atau sore. Tapi kalau Oke. misalkan sore sekalian sore, kalau misalkan pagi sekalian pagi. Ya, tapi kan pilihannya yang paling bagus sore. Yang paling bagus ya sore. Sore. Cabu itu perlu dijelaskan apa itu Cabu itu apa Pak? Cabu itu yang biasanya menyerang di daun yang kelihatan meletup kayak kerupuk. Yang putih-putih itu? Iya. Oh itu. Itu apa itu? Hama, Oke. termasuk hama ya? Jenis hama. Oh, hama ya. Hama ya, hama. Jadi kita menyiram sore untuk mencegah supaya tidak terserang Iya. hama. Nah, pagi itu kenapa? Kalau misalkan nanam berambang, baiknya nyiram pagi bener. Karena cabu itu kan seneng sama berambang. Sama kalau di sini namanya bon upas. Bon upas, bon yang membuat daun itu, ujung daun itu mengering. Nah itu kalau setiap pagi habis subuh disiram, maka cabu itu akan turun, bon upas juga turun. Tidak tetap kering setelah kena siram, tetap kering di daun sudah lama. Ya. Maka apa yang kita lakukan baiknya pakailah dengan hati sehingga tanaman itu bisa berinteraksi Dengan kita. sore-sore atau pagi-pagi nyiram tanaman, pikiran dan hati kita kan senang. Nah maka senang ini akan membuat untuk kesehatan terapi buat kita. Nah, Terutama COVID ini ya Pak ya. Ya betul. berarti menanam ini secara tidak langsung membuat kita menjadi lebih sehat. Ya Betul. Karena ini adalah terapi hati. Dan kita harus memperlakukan tanaman sama seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Ya, suatu filosofi yang luar biasa dari Pak Ambon. Oke. Petani milenial cerdas dan sejahtera. Teman-teman, tutorial ini kami buat untuk semua teman-teman yang baru mulai bertanam, terutama bertanam sayur di kebun sendiri agar menjadi lebih mandiri. Bye.